Ku dengar welcome home. Welcome home kalian semua Augers. Dan buat kalian juga yang baru pertama kali join di ibadah online ini. Senang banget bisa ada kalian semua. Dan walaupun kita udah hampir setahun dengar di mana-mana ada stay healthy, tapi kami nggak bosan-bosannya juga buat bilang ke kalian stay healthy ya teman-teman. Minum vitamin, benahi jam tidur, atur pola makan, olahraga, pokoknya build a good habit, oke? Dan pastinya nggak cuma vitamin aja. Kami juga memberikan ke kalian semua pil sukacita, yaitu Connect Group. Buat teman-teman semua yang belum tergabung di dalam Connect Group, ayo sama-sama kita terkonek yuk. Dan kita sama-sama mengalami sukacita bersama dengan teman-teman seiman kita. Kita saling support dan saling mendoakan, oke? Dan kami juga mau menginformasikan untuk persembahan teman-teman bisa lakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau scan QR code yang tertera di layar TV atau layar gadget teman-teman semua. Oke, kita langsung aja yuk siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Sama-sama kita satu hati dan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau dapati setiap hati kami adalah tanah hati yang subur untuk menjadi pelaku firman-Mu yang nyata Bapa. Thank you Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah hari ini. Katakan amin. Have a nice day teman-teman. Puji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. Welcome army of God. Let's make some noise for Jesus. Woo! Katakan, kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh oh oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Shake. Katakan, kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. Katakan, we are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh oh oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Sama-sama kita angkatan kita memuji Tuhan. Haleluya. Wow. Siap-siap ikut gerakan kita. In 1, 2, 1, 2, 3, go. Say, hey.
Biar segala bangsa memuji-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Army of God, shout it loud. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. You're the one who makes the sun shine. You're the one who put the moon in the sky. In the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. The heavens show your beauty. Oh, display. Parading your splendor and the great things you've done. All the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. Semua tangannya. All the nations you have made bring all praise to your holy name. Your holy name. Shout. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. You're the one who makes the sun shine. You're the one who put the moon in the sky. In the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. The heavens show your beauty on display. Parading your splendor and the great things you've done. All the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. And everybody shout. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Army of God, lift up your hand and say. Whoa, oh, oh. Whoa, 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 whoa. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, 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 oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah We worship You, Jesus. We lift our voice to You, Lord. Sikayarala, sikamayarala mo. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Nama-Mu layak dipuji, Nama-Mu layak disembah Tuhan. Naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi diri kami selamanya. Katakan, sinar kemuliaan-Mu sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu bagi kami Tuhan. Katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan, oh,
Lift up your hands, say, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini. Yes, Jesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kiralabasi kata-kata. Mari sama-sama taruh tangan kita di dada kita. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. I feel you, Lord. I feel Jesus. I feel Jesus. Yes, Jesus. I feel Jesus in this place.
Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa membayangkan hidup kami tanpa Tuhan. Dan hari ini kami boleh merasakan bahwa Engkau hadir, Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau ada Tuhan saat ini, dimanapun kami berada, kami boleh merasakan bahwa Yesus ada dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar. Kami tidak perlu takut tentang apapun juga karena kami punya Yesus. Ketika kami punya Yesus, kami punya segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Engkau yang mengubahkan kehidupan kami lewat firman Tuhan yang kami akan dengar hari ini. Biar mengubahkan kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan dari setiap dosa, dari setiap kebiasaan, dari setiap kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bukakan mata hati kami, terangi mata hati kami untuk kami bisa memandang Engkau lebih jelas lagi. Dan kami mau hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Army of God. Shalom untuk orang-orang muda dimanapun kalian berada hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian secara virtual. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di setiap rumah-rumah yang ada. Hadirat Tuhan ada di sekeliling kita. Kita bisa rasakan bahwa Yesus bersama dengan kita. Amin. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang akan mengubahkan kita dari dalam keluar. Ya, ini masih awal tahun baru 2021 dan masih banyak kesempatan untuk kita berubah dari satu dan dua hal kebiasaan-kebiasaan yang tadinya mungkin itu merugikan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan hari ini adalah kesempatan untuk kita sama-sama berubah ke arah Kristus. Amin. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dan saya kasih judul The Habit Breakers. Di mana kita punya kebiasaan demi kebiasaan yang kita harus hentikan. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita harus hentikan. Tidak ada orang di dunia ini yang pengen punya kebiasaan buruk seumur hidupnya. Ya, tidak ada satupun orang yang ingin menjalani hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang selalu buruk dan merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Untuk itulah, ambil catatan kalian, kita baca firman Tuhan, kita belajar ya tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, yang pastinya adalah menyenangkan hati Tuhan. So, what is bad habit? Apa itu kebiasaan buruk? Ya, kalau kita lihat dari kata habit ya, dari berasal dari bahasa Latin, yaitu habitus yang berarti kondisi atau penampilan. Ya, so kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang. Ya, suatu kebiasaan yang dilakukan baik itu kelihatan atau tidak kelihatan. Itu adalah kebiasaan dan kebiasaan buruk ini bisa merusak loh. Kebiasaan buruk yang kita lakukan setiap hari, ya, itu bisa merusak bukan hanya kesehatan mental kita, tapi juga bisa merusak kebiasaan fisik kita. Jadi dua hal ini sangat-sangat bisa merugikan diri kita sendiri. Yang pasti gak ada satupun orang yang mau hidupnya itu rusak. Ya, tidak ada satupun orang yang mau hidupnya itu berantakan. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan kita. Dia merancangkan kita, menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Alkitab juga banyak membahas ya, kalau kita baca, kita pelajari firman Tuhan setiap hari. Banyak menceritakan pola atau kebiasaan hidup yang buruk. Mulai dari mengeluh, lalu gosip, ya, memanjakan diri, lalu pembicaraan atau pemikiran yang jahat. Dan banyak hal lainnya, pola pikir dan segala sesuatu yang buruk itu dibukakan dalam Alkitab. Nah,
kalau kita lihat diri kita, ya berapa banyak kebiasaan-kebiasaan buruk, berapa banyak hal yang negatif yang ada dalam diri kita saat ini. Semua orang pasti punya, Anda dan saya. Saya pun punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya tahu saya harus berubah. Nah, untuk mengubah kebiasaan seringkali menjadi lebih sulit untuk diubah karena ada dua alasan ini. Yang pertama adalah kita berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran atau salah tujuan. Seringkali kita mau berubah, tapi lebih sulit karena kita berusaha mengubah sesuatu dalam diri kita, tapi salah sasaran atau salah tujuan. Banyak orang ingin berubah, tetapi tetap bisa menikmati kenikmatan dunia ini. Banyak orang ingin berubah dengan tujuan mereka bisa menikmati hidup. Benar atau betul? Ya sama aja ya. Jadi banyak orang tuh ingin berubah tapi tujuannya adalah untuk kenikmatan diri sendiri. Untuk merasa nyaman, untuk merasa bahagia menurut versi dari orang tersebut. Dan itulah manusia. Siapa manusia? Anda dan saya. Dan kalau kita lihat ya, kenikmatan yang ingin kita tuju itu memang bisa baik, bisa buruk. Pertanyaannya, kalau buruk, apakah kita akan terus melanjutkannya? Atau kita mau stop? Atau kita mau menghentikan kebiasaan buruk itu? Mazmur 16 ayat 11 dikatakan seperti ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, garis bawahi highlight kata-kata di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Artinya Tuhan ingin memberikan kita kesenangan, kenikmatan seumur hidup kita. Selama-lamanya. Itu adalah janji firman Tuhan. Makanya di awal dikatakan bahwa engkau memberitahukan kepadaku. Tuhan memberitahukan kepadaku jalan-jalan kehidupan. Tujuan Tuhan menciptakan kita, kita ada di dunia ini untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan, untuk kita bisa hidup bahagia, untuk kita bisa menikmati kenikmatan yang Tuhan sediakan. Menurut versinya Tuhan, bukan versi manusia. Ya, masalah kita adalah kita seringkali mencari kepuasan dan kesenangan yang ditemukan di dalam Tuhan di tempat yang salah. Bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi lebih ke menyenangkan diri kita sendiri. Mencoba berubah, mencoba membuat kesenangan dengan cara saya, dengan cara kita. Bukan dengan caranya Tuhan. Disinilah mengapa kebiasaan buruk atau keterikatan, ya kecanduan yang terjadi dalam hidup kita akhirnya mengambil alih hidup kita. Dan akhirnya namanya kenikmatan kalau untuk dunia, kenikmatan dunia itu pasti akan bersifat sementara. Dan pastinya Tuhan mau kita menikmati segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan selama-lamanya. Amin. Yang mau katakan amin. Ya, jadi kenapa mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik itu lebih susah? Karena salah sasaran. Yang kedua, mengapa sulit? Karena kita berusaha mengubah kebiasaan dengan cara yang salah. Kalau yang pertama tadi adalah dengan tujuan yang salah. Yang kedua adalah dengan cara yang salah. Seringkali kita ingin perubahan yang cepat, instan. Hari ini aku mau lari atau kita mau ngurangin berat badan dengan gak makan sama sekali hari ini untuk tujuan 2 hari ini aku bisa kurus. Ya 2 hari ini ya saya bisa langsing seketika. Tidak ada saudara. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan itu butuh waktu. Katakan butuh waktu. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang berubah dalam 1 malam. Nah,
pertanyaannya, gimana cara untuk mengubah kebiasaan buruk ini? Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Bukan hanya orang lain dan saya pun juga. So, how to overcome your bad habits? Ini yang kita mau sama-sama pelajari hari ini. Yang pertama, dan ini penting sekali untuk kita tahu saudara. Yang pertama adalah know your identity. Kita perlu mengenali, kita perlu tahu identitas kita ini siapa. Karena akan menentukan bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Kebiasaan-kebiasaan apa yang akan kita lakukan. Dimulai dari kita mengenal identitas kita. Ya, dan mungkin banyak orang berkata bahwa saya melakukan kebiasaan buruk ini. Ya, misal contoh merokok atau makan berlebihan. Karena ingin melupakan masa lalu atau ingin mengatasi suatu masalah, ya. Saya punya teman, ya, ketika dia kalau lagi stres gitu ya, dia itu akan makan yang banyak gitu. Buat dia makan yang banyak itu akan mengurangi pikiran dia, mengurangi stresnya dia. Ya, dan dari situ mulai menjadi kebiasaan, bukan hanya ketika dia ngalamin masalah atau stres, tapi jadi berkelanjutan. Jadilah kebiasaan makan yang berlebihan. Atau orang yang merokok. Awalnya tidak pernah merokok. Tapi karena ada satu masalah yang begitu membuat dia hidupnya tertekan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk merokok. Dan akhirnya apa? Keterusan menjadi kebiasaan. Dan sulit untuk dihentikan. Ya, untuk perubahan. Kita perlu waktu untuk mengenal siapa diri kita, itu adalah keputusan kita. Untuk berubah itu pastinya butuh waktu. Tapi untuk kita mengenal siapa diri kita bisa putuskan sekarang. Kita bisa mencarinya, ya, itu dari hari-hari ini. Jadi itu suatu keputusan. Ya, mungkin banyak orang menyalahkan masa lalu, banyak orang menyalahkan karena aku punya masalah ini dan itu. Akhirnya aku punya kebiasaan buruk ini yang sulit untuk dihentikan. Memang untuk berkata tidak pada suatu kebiasaan itu tidak semudah yang diomongin, benar nggak? Ya memang nggak semudah, aku nggak mau merokok ya udah aku stop gitu ya, nggak semudah itu, I know. Ya tapi satu hal yang kita perlu tahu adalah identitas kita jelas. Ya nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya ya banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita merasa bahwa itu bukan kesalahan kita. Anda pernah disakiti, Anda pernah dilecehkan. Anda pernah mengalami pengalaman yang buruk di masa lalu. Yang membuat Anda hari ini akhirnya tidak bisa lepas dari suatu kebiasaan buruk tertentu. Tetapi ada satu hal yang kita perlu tahu. Walaupun masalah yang kamu hadapi hari ini adalah bukan kesalahanmu. Tapi satu hal, tapi apa yang Anda pilih untuk lakukan untuk menghadapi masalahmu adalah tanggung jawabmu. Saya ulangi sekali lagi. Banyak hal yang terjadi pada kita mungkin bukan kesalahan kita. Ya, kita pernah disakiti, kita pernah dilecehkan, kita pernah ditinggalkan, kita punya pengalaman yang buruk di masa lalu. Ya, dan membuat kita membentuk kebiasaan kita sekarang ini. Tapi apa yang Anda pilih untuk lakukan, untuk mengatasi masalah Anda, itu adalah tanggung jawab Anda. Tidak bisa kita menyalahkan orang lain, tidak bisa kita lepas tanggung jawab. Ya seolah-olah kita menyalahkan orang lain, ini aku mengalami kayak begini karena orang ini, karena orang tuaku, karena si temanku, karena situasi pada saat itu. Itu adalah tanggung jawab kita saudara, apa yang kita putuskan adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Dan saya percaya bahwa Anda semua adalah orang-orang yang sudah dewasa, ya Anda mengerti tentang firman Tuhan, Anda mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ada resikonya, ada konsekuensi yang harus kita lakukan dan ini adalah tanggung jawab kita. Nah untuk itu kita perlu mengenal identitas kita ini siapa supaya kita bisa berhenti dari setiap kebiasaan buruk
yang kita perlu hilangkan, ya yang pastinya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita perlu mengenal, ya. So, sekarang siapa kita? Siapa Anda? Identitas kita ini apa? Saya bacakan firman Tuhan, Roma 8 ayat 17. Ini menjadi reminder buat kita semua kalau kita ini lupa siapa diri kita ya. Ada yang amnesia, tiba-tiba lupa gitu, lupa diri siapa saya gitu ya. Roma 8 ayat 17, ini firman Tuhan untuk Anda, untuk kita semua. Dikatakan seperti ini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dikatakan bahwa kita adalah ahli waris. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita punya Bapa yang baik. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Identitas kita jelas bahwa kita ini adalah anak Allah. Kita ini adalah anak Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita akan melakukan kebiasaan atau tindakan yang memang adalah tindakan seperti Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan kita lakukan, itu yang kita lakukan. Karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah anak. Sama seperti kalau kita tahu ya bahwa kita ini adalah anak yang penuh dengan kasih. Allah adalah kasih. Amin. Allah adalah kasih dan kita adalah anaknya. Kita akan melakukan segala sesuatu ya dengan penuh kasih. Kalau kita lupa identitas kita tidak tahu identitas kita ini bahwa kita adalah anak Allah. Kita akan dengan mudah untuk melakukan dosa. Kita akan dengan mudah melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk karena kita nggak tahu identitas kita siapa. Tapi kalau kita tahu kita adalah anak Allah, kita hidup di dalam kasih, kita akan mikir panjang, kita akan berpikir dengan beribu-ribu kali untuk melakukan kebiasaan buruk atau dosa. Karena itu tidak sesuai sama identitas kita. Amin. Ya, dikatakan bahwa kita ini adalah penerima janji-janji Allah. Kalau hari ini Anda merasa bahwa kebiasaan burukmu hari ini karena hasil dari trauma masa lalu, karena dulu pernah disakiti dan lain sebagainya. Satu hal janji Tuhan yang Tuhan berikan adalah Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan hidup yang baru. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 dibilang seperti ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kita perlu untuk meninggalkan manusia lama kita. Ya, kalau Anda hari ini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita ini adalah ciptaan baru. Berarti kebiasaan-kebiasaan yang lama perlu untuk kita buang, perlu untuk kita tinggalkan. Dan demikian juga kita ini adalah orang-orang yang mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Ya, ini firman Tuhan untuk kita semua. Sekali lagi saya bacakan satu ayat firman Tuhan. Dibilang di Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi kita karena kita adalah anak-anak tebusan Allah. Kita sudah diselamatkan, ya, kita sudah dibebaskan dari setiap perasaan, setiap rasa kekecewaan itu sudah dicabut sama Tuhan. So sadari ini identitas barumu. Sadari identitas barumu di dalam Tuhan itu penting untuk menentukan masa depanmu. Ini penting untuk menentukan kebiasaan baru apa yang kamu akan lakukan. Belum terlambat untuk memulainya di 2021 ini. Kita mau sama-sama berubah ke arah Kristus. Yang mau katakan amin. Hal yang kedua, untuk kita bisa berhenti, untuk kita bisa mengubah, untuk kita bisa menang dari setiap kebiasaan buruk kita. Find someone to help us break our bad habits.
Temukan seseorang. Temukan seseorang untuk membantumu berhenti dari setiap kebiasaan buruk. Ketika kita sudah kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti hanya Tuhan ya, hanya melalui persekutuan dengan Tuhan kita bisa berubah. Tapi ketika kita memutuskan mengikut Tuhan, itu artinya berarti kita juga akan dibantu oleh utusannya Tuhan. Siapa utusan Tuhan? Orang-orang yang ada di sekitarmu. Orang-orang benar, orang-orang Kristen lainnya yang takut akan Tuhan. Tuhan utus mereka untuk bisa menolongmu. Tuhan utus mereka untuk bisa menolong kita keluar dari kebiasaan buruk ini. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu duduk sama seseorang, makan dengan seseorang, dan mulai ngobrol, mulai terbuka tentang kebiasaan buruk yang kamu pengen berhenti, yang pengen kamu ubah? Kapan terakhir kali kamu share pada orang lain, kepada keluarga, kepada pemimpin? Kapan terakhir kali kita share tentang masalah kita, tentang kebiasaan buruk yang kita pengen ubah? Atau mungkin ada orang yang sangat tidak pernah cerita karena punya pride, punya kebanggaan, punya sesuatu yang memang harus dirahasiakan dan tidak ingin orang tahu. Akhirnya kebiasaan itu pun akan terus mengikutimu. Saya percaya bahwa Tuhan itu mampu. Tapi Tuhan punya cara. Bukan hanya satu cara, tapi banyak cara untuk mengubahkan kehidupan kita. Salah satunya adalah melalui orang lain. Firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow, ayat ini benar-benar relate banget sama apa yang kita alami hari ini. Kita punya yang namanya Connect Group. Kita punya komunitas rohani. Kita punya komsel yang namanya Connect Group. Ini adalah tempat yang sangat tepat, tempat yang sangat subur untuk kita bisa bertumbuh. Connect Group, komsel adalah tempat yang paling tepat untuk kita bisa menceritakan tentang apa yang kita alami, ya, dan bisa mengubahkan kehidupan kita. Yang pasti bukan hanya sekedar curhat. Ya, Connect Group itu bukan hanya sekedar tempat curhat kita konseling, ya, tapi Connect Group adalah tempat kita bertumbuh bersama-sama. Tujuan dari Connect Group ini bukan hanya kumpul-kumpul, happy-happy, punya teman baru. Tapi tujuan utamanya adalah transformasi kehidupan. Tujuan utamanya adalah supaya kita diubahkan dari hari ke hari. Seperti saya bilang, kebiasaan itu butuh waktu untuk berubah. Untuk itulah kita butuh komunitas rohani, kita butuh keluarga yang takut akan Tuhan, yang kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dipercaya sama Tuhan, Tuhan utus mereka untuk kita. Ceritakanlah, share sama mereka orang-orang yang Tuhan utus gitu ya dalam kehidupan kalian. Dan berbagi cerita, berbagi pengalaman, mencari nasihat. Ya, di Amsal 15 ayat 22 dikatakan juga begini. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Ya, jadi kalau kita mencoba sendiri, kita akan jatuh. Tetapi kalau banyak penasehat, itu akan terlaksana. Dibilang gini. Di firman Tuhan juga yang lain juga berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Seringkali kita perlu masukan-masukan, teguran mungkin yang memang kita perlukan untuk membuat kita berubah, untuk membuat kita terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Ya, saya membutuhkan orang lain, demikian juga dengan kalian. Semua orang butuh orang lain. So, temukan siapa orangnya. Temukan komunitas rohani itu. Kalau hari ini kalian belum bergabung dalam Connect Group, saya sangat menyarankan sekali-sekali banget gitu ya. Untuk Anda bisa join dan aktif di dalamnya untuk terus bertumbuh di dalam Connect Group.
Ya, Anda bisa hubungi nomor yang ada di layar Anda gitu ya, untuk kalian bisa connect dengan kami. Kami akan segera menghubungi kalian untuk bisa connect dengan teman-teman, saudara-saudara seiman lainnya. Amin. Amin. Yang ketiga adalah build healthy habits. Untuk kita bisa keluar, untuk kita bisa mengubah kebiasaan buruk kita adalah bangun kebiasaan yang sehat. Bangun kebiasaan yang sehat. Small changes produce big impacts. Hal yang kecil, ya, sesuatu yang kecil, perubahan yang kecil itu bisa menghasilkan perubahan yang besar, bisa menghasilkan dampak yang besar juga. Alasan utama mengapa orang sulit untuk membangun kebiasaan yang baik secara konsisten adalah karena orang yang membuat beberapa perubahan kecil tapi dia belum melihat hasil nyatanya. Orang membuat beberapa perubahan kecil ya, tapi tidak dapat melihat hasil nyata, jadi dia memutuskan untuk berhenti melakukan kebiasaan baik itu. Ini yang jadi tantangan banyak orang termasuk saya. Ya, ini jadi tantangan kita semua. Bagaimana kita konsisten melakukan kebiasaan yang baik. Ya, seringkali kita ini kita seringkali mengabaikan gitu ya. Mengabaikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ketika kita menabung uang gitu ya. Kalau kita nabung uang sehari mungkin kita nabung cuma 10.000 gitu ya. Kita nabung, atau ada yang nabung 5.000 per hari. Seringkali itu kita lihat kecil ya, 5.000, aduh kapan jadi sejutanya gitu ya. Aduh 5.000 atau 1.000 bahkan ya, kapan jadi 10 jutanya gitu ya. Nah, seringkali kita mengabaikan karena kita belum melihat hasilnya yang besar. Kita belum lihat nyata duit 1 jutanya itu belum kelihatan. Duit 10 jutanya itu belum kelihatan. Akhirnya kita jadi ya udahlah nanti aja kalau memang dapat bonus atau dapat tambahan jajan dari orang tua atau dapat tambahan dari pekerjaan lain gitu ya. Itu baru aku tabung semuanya gitu ya. Nah, itu juga hal yang baik by the way, jadi itu bukan hal yang buruk. Tapi kalau kita bilang mau melihat sesuatu yang besar, itu selalu dimulai dari yang kecil. Ya, semua hal yang besar itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Demikian juga dalam pelayanan saya. Ya, ketika saya melayani, ya pertama kali ingat banget ya jadi pemimpin CG. Waktu itu masih kuliah di Salatiga. Dan saya memimpin CG itu kurang lebih 4-5 orang. Ya, mulai dari kecil, dari 4-5 orang. Lalu mulai dipercaya ya jadi coach. Lalu mulai juga dipercaya akhirnya untuk memegang lebih dari 50 orang, dan bahkan sampai sekarang puji nama Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini untuk tetap setia melayani Tuhan. Ya, dan semua karena kasih karunia Tuhan. Dan segala sesuatu tuh dimulai dari 5 orang itu. Atau kalau hari ini Anda sponsor, seorang sponsor, mungkin hari ini Anda melayani hanya 1 orang. Tapi segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil, dari 1 orang ini. Dan juga ini kalau ngomong tentang melayani dalam memimpin, demikian juga dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Kalau kita mau mengubah kebiasaan, mulailah dari hari ke hari. Katakan kebiasaan dimulai dari hari ke hari. Ya, jadi kita perlu berubah dari hari ke hari. Hari ini kalau Anda mau berkomitmen sama Tuhan, Tuhan aku mau saat teduh, aku mau baca firman sehari 1 pasal. Ya, nggak usah muluk-muluk dulu 5 pasal gitu ya, nanti kalau memang kalian sudah waktunya untuk mengambil 5 pasal itu, boleh jalankan. Tapi mulai dari hal yang kecil. Ya, 1 pasal setiap hari, setia kita baca, ya setia, sehingga kita semakin diperlengkapi, semakin kita mengenal Tuhan. Ya, seperti bibit tanaman yang sangat kecil gitu ya, yang ditanam, yaitu sangat-sangat kecil dan itu enggak kelihatan gitu ya. Dan ketika ditanam pun itu enggak semalam jadi. Butuh waktu, butuh disirami, butuh kena sinar matahari, butuh perawatan, dan butuh hal-hal lainnya.
ya butuh dilindungi dari tanaman liar. Ya butuh perawatan demi perawatan dari hari ke hari. Tidak langsung kelihatan pertumbuhannya, tapi tanaman itu dari hari ke hari akan terus berakar kuat sampai ke dalam, ya lalu muncul cabang-cabang akarnya, ya sampai mencengkram tanah yang ada di dalam gitu ya, dan akan terus bertumbuh. Demikian juga dengan kebiasaan, ya setiap keputusan kecil yang kita lakukan, keputusan kecil yang terus diulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Itu akan jadi kebiasaan yang berakar, bertumbuh, semakin kuat, semakin konsisten, semakin besar dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Jika kita pengen punya taman yang indah gitu ya, kita pengen punya taman ya, taman yang pastinya isinya tanaman-tanaman atau misal pohon ada bunga mawar yang kalian mau tanam gitu ya dalam satu taman itu ya, kita perlu untuk membersihkannya, perlu merawatnya. Nah, di Yesaya 40 ayat 3 dibilang seperti ini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Ya, dikatakan luruskanlah jalan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi perlu untuk menyediakan jalan, perlu untuk membersihkan ya jalan-jalan itu ya, supaya ini mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Maksudnya adalah begini, kalau kita ini mau mengubah kebiasaan buruk kita kan perlu libatkan Tuhan. Nah, untuk kita melibatkan Tuhan, kita perlu lakukan bagian kita. Yaitu apa? Kita bersihkan, kita luruskan jalan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita perlu buang. Ya, suatu hal yang tidak seharusnya tumbuh kita harus buang. Ya, dan kalau kita pengen punya taman yang indah tadi, kita perlu bersihkan. Ya, membersihkan sepetak tanah dan berharap pertumbuhan terjadi di situ ketika kita sudah menabur benih. Nah, cuma ada satu hal yang kita perlu perhatikan, hati-hati dengan yang namanya gulma. Saudara tahu ya gulma? Gulma itu adalah tanaman liar atau tanaman yang seharusnya tidak tumbuh di tempat itu. Gitu ya. Kalau Anda tanam mawar, tanam bunga-bunga lainnya gitu ya, dan kadang muncul tanaman-tanaman liar yang tidak seharusnya ada di situ karena bisa merusak tanaman yang seharusnya tumbuh di situ. Nah, kita perlu perhatikan tumbuhan liar ini ya, karena biasanya merugikan. Biasanya bisa merusak tanaman yang ada di situ gitu ya. Kalau kita pengen taman yang indah, kita perlu untuk dengan sengaja ya menabur tanah kita itu dengan tanaman yang seharusnya kita tanam. Contoh mawar, kita mau tanam mawar, benih mawar yang kita akan tanamkan di situ, atau kita stek mawar ya untuk kita tanam di taman kita itu. Nah, kalau kita membiarkan tanah itu kosong, maka yang merajalela nantinya yang bertumbuh adalah gulma itu, tanaman liar yang seharusnya tidak tumbuh di situ. Untuk itu kita perlu bersihkan. Jangan biarkan tanah itu kosong terlalu lama. Kita perlu tumbuhkan sesuatu dari hal yang kecil, dari kebiasaan kecil. Ya, dari bibit kecil ini. Maksudnya adalah kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kita perlu tanamkan. Jangan sampai kita ini kosong setelah membersihkan semua yang buruk. Nah, ada satu material namanya mulsa. Jadi mulsa ini adalah suatu material penutup tanaman budidaya untuk menjaga kelembaban tanah sehingga tidak ditanami oleh gulma itu ya, atau tanaman liar itu. Ya, cara menghentikan gulma bukan hanya dengan mematikan atau mencabut si gulma itu ya. Gulma itu dari tanaman liar itu ya. Tapi caranya adalah dengan tidak membiarkan tanah kita itu kosong. Karena di mana ada tanah kosong, gulma akan tumbuh di situ. Tanaman liar akan tumbuh di situ. Ya, di mana ada tanah kosong, di situ akan ada gulma yang tumbuh. Ada seorang namanya Thomas Kempis, dia menulis bahwa kebiasaan harus dikalahkan oleh kebiasaan. Jadi kalau kita nggak mau ada gulma dalam tanah itu, kita perlu tanamkan sesuatu.
Artinya jika kita ingin bebas dari kebiasaan buruk kita tidak hanya harus membersihkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu, segala sesuatu yang buruk dihilangkan. Tetapi ya kita perlu mengisi ruang yang atau tanah yang ditinggalkan dengan kebiasaan yang sehat, kebiasaan yang baik dan memberikan kehidupan. Jadi jangan biarkan hidupmu kosong. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, maka yang muncul adalah kebiasaan buruk. Saudara mengerti ya? Jadi ketika kita mau berubah, kita perlu membersihkan apa yang memang kita harus buang, kebiasaan buruk yang kita harus buang. Tapi tidak berhenti hanya sampai di kita membuang kebiasaan buruk. Langkah selanjutnya adalah tanamkan kebiasaan yang baik. Tanamkan kebiasaan yang sehat. Berikan pertumbuhan. Kalau kita mau semakin dekat dengan Tuhan, kalau kita merasa bahwa di 2020 saya punya kebiasaan yang tidak baik, yaitu saya sering lupa saat teduh, saya lupa berdoa, saya nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya mulai dari sekaranglah tanamkan benih ini, jangan biarkan kosong. Tanamkan untuk terus membaca firman Tuhan, dengarkan lagu-lagu rohani, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lakukan kebiasaan-kebiasaan ini setiap hari. Pertumbuhan dan perubahan ini sangat penting. Supaya kita menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita mau benar-benar di tahun ini, kita mau hidup kita benar-benar mengarah kepada Kristus, kita perlu berubah. Anda perlu berubah. Dan kita perlu bukan hanya berubah, tapi kita juga perlu untuk terus bertumbuh. Ada 5 kebiasaan sehat yang perlu kita tanam. Ada 5 kebiasaan untuk kita bisa bebas ya dari setiap kebiasaan yang buruk, kecanduan, keterikatan, dosa, kebiasaan buruk lainnya. Yaitu pertama pastinya adalah keintiman kita dengan Tuhan. Kita perlu semakin mengenal Dia. Kita perlu komitmen. Kalau Anda rasa baca satu pasal itu masih kepanjangan, Anda bisa baca beberapa ayat setiap hari. Sampai di waktu tertentu Anda tahu bahwa Anda sudah konsisten, Anda bisa naikkan. Anda bisa tambah untuk jumlah pasal yang Anda mau baca. Untuk berdoa, buat Anda kayaknya 1 jam itu lama banget. Anda bisa mulai dengan 15 menit. Anda bisa mulai dengan bahkan mungkin 10 menit. Tapi ketika kita lakukan dengan konsisten, saya percaya banget bahwa Tuhan itu menghargai, Tuhan itu melihat setiap usaha Anda. Bukan berarti Anda tidak lebih rohani dari orang yang saat teduhnya 1 jam. Di mata Tuhan kita semua sama. Di mata Tuhan kasihnya tidak berkurang sedikit pun. Walaupun kita berdoa hanya 1 menit atau 2 menit. Kasihnya tetap sama untuk kita semua. Ya, ini tanaman yang kita perlu tanamkan dalam hidup kita, keintiman dengan Tuhan. Kedua adalah mengenal identitas kita, mengenal dirimu. Ini yang seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu tahu bahwa kita ini adalah anak Allah. Kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang gak akan suka hidup di dalam kegelapan. Anak-anak terang gak akan suka hidup dalam dosa dan segala sesuatu yang tidak kelihatan atau bahkan kelihatan. Yang ketiga adalah pengendalian diri. Untuk kita bisa bebas dari setiap kebiasaan buruk. Ini yang kita perlu tanamkan, pengendalian diri, buah-buah roh. Pengendalian diri ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih disiplin. Kalau Anda tahu hari ini terikat dengan pornografi, terikat dengan seks bebas, dan Anda mau lepas dari semua itu, putuskan untuk memilih buah-buah roh ini, pengendalian diri. Anda bisa mendisiplin dirimu untuk tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu berikutnya adalah keseimbangan hidup. Di sini ngomong tentang waktu, ya. Anda bisa bagi waktu dengan keluarga, dengan teman, ya, dengan studi kalian atau pekerjaan kalian. Ya, sehingga semuanya bisa
seimbang gitu ya. Tidak harus selalu bahwa pokoknya aku harus lebih mencintai keluargaku ya dibanding yang lain tidak penting. Teman-temanku tidak penting gitu ya. Studi nggak penting, yang penting aku mau selalu sama-sama sama keluarga. Ya tidak seperti itu juga ya. Kita perlu bagi waktu biar semuanya terjadi dengan seimbang ya. Lalu yang terakhir adalah daya tahan ya, tetap berpegang pada prinsip firman Tuhan. Ya, ini yang membuat kita tetap bertahan walaupun di masa-masa yang sulit. Amin. Dan selanjutnya ya, bagaimana kita bebas dari kebiasaan buruk adalah yang keempat, the real habit breakers. Nah, kita perlu tahu siapa pribadi yang bisa mengubah kita, kebiasaan buruk kita, menghentikan kebiasaan buruk kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yes, the real habit breakers adalah Tuhan, adalah Kristus. Tuhan kita yang mampu untuk mengubahkan kehidupan kita. Yang kayaknya kita merasa bahwa gak mungkin gue bisa berubah. Kayaknya gak mungkin keluarga gue bisa berubah mengasihi gue. Hari ini kita tahu identitas kita adalah anak Allah. Kita tahu bahwa kita perlu untuk menemukan seseorang. Dan juga kita perlu tahu kita harus bangun kebiasaan yang baik. Itu adalah bagian kita. Ini yang kita juga perlu hidupi, perlu mengerti ya bahwa ada satu pribadi yang mampu. Anda bisa berubah, Anda bisa dipulihkan, keluargamu bisa dipulihkan, keluargamu bisa diselamatkan, nilaimu bisa naik, pekerjaanmu bisa diberkati, kehidupanmu bisa bebas dari setiap pornografi dan setiap dosa lainnya yang buat kamu tuh sulit untuk kamu tuh bisa keluar dari masalah itu. Ada satu pribadi, yaitu Yesus. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan kita adalah ahli warisnya. Janji-janji Tuhan sudah diberikan kepada orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Di Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mungkin Tuhan tidak melakukan perubahan itu dengan cara yang kita harapkan. Dengan cara yang kita mau. Atau kita mungkin berpikir bahwa Tuhan itu akan memakai kekuatan kita aja. Tahukah saudara bahwa Tuhan pun bisa menggunakan masalah atau kelemahan kita untuk mengubah kebiasaan kita. Tuhan itu sanggup melepaskan kecanduan, melepaskan setiap keterikatan kita dengan caranya Tuhan. Seringkali kita pengen berubah dengan cara kita yang enak. Tapi Tuhan itu mampu, Tuhan itu masternya dalam membuat perubahan dalam hidup kita. Tuhan itu ahlinya dalam membuat perubahan dalam hidup kita. So pegang janji Tuhan, baca firman Tuhan. 2 minggu sebelumnya kita sudah diperlengkapi ya dengan firman Tuhan tentang bagaimana berdoa itu sangat penting. Ya, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting karena membangun kita, membangkitkan iman kita. 2 minggu yang lalu itu sudah memperlengkapi kita. Kalau hari ini Anda belum dengar, Anda bisa dengarkan, ambil waktu untuk dengar 2 khotbah sebelumnya. Ini mempersiapkan kita untuk hari ini bisa berubah. Mempersiapkan kita untuk kita bisa mampu, memperlengkapi kita untuk kita bisa berubah karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Katakan pada diri kalian ya, saya adalah anak Allah. Katakan seperti itu. Saya adalah anak Allah. Saya adalah orang yang lebih dari pemenang. Katakan pada dirimu. Karena itu janji Tuhan buat kamu, buat kita semua. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang
lebih daripada pemenang karena Tuhan sudah berperang bagi kita, memberikan kemenangan bagi kita. Katakan amin. Ya, dan janji Tuhan pegang itu dan izinkan Roh Kudus, izinkan Tuhan. Percuma kita mau bilang bahwa kita mau berubah, tapi kita tidak buka hati, kita tidak izinkan Roh Kudus untuk mengubah, tidak izinkan Roh Kudus untuk memperbaharui pikiranmu atau sikap kita. Izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus untuk mengubah hatimu terlebih dahulu. Karena segala sesuatu dimulai dari hati. Segala sesuatu dimulai dari dalam untuk mengubah kebiasaan yang ada di luar. Izinkan Roh Kudus, izinkan Tuhan untuk mengubahmu dari dalam keluar. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan mengubahkan kehidupanmu. Tidak ada lagi rasa ingin menyalahkan masa lalu. Let go, ampuni, lepaskan masa lalu Anda. Dan hiduplah bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan. Satu ayat terakhir sebelum kita sama-sama berdoa. Daud, dia pernah jatuh dalam dosa. Daud ditegur sama Nabi Nathan. Dan di Mazmurnya dia berkata seperti ini. Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini adalah doa yang sangat kuat. Hari ini Anda yang mau lepas dari setiap keterikatan. Anda mau lepas dari setiap kebiasaan buruk yang merugikan dirimu sendiri. Jadikan ini sebagai doa kita. Kita berkata bahwa Tuhan, tahirkan hatiku. Tuhan, aku mau diperbaharui. Aku mau buka hatiku untuk mengizinkan Roh-Mu. Untuk mengubah aku. Memampukan aku untuk melakukan tindakan-tindakan yang penuh dengan kasih. Anda bisa berubah, kamu bisa berubah. Karena ada Tuhan dalam hidupmu. Syakara bakara maya rabakara maya ramaya syakara maya ramaya syakara maya rabakara maya ramaya kiara maya syakara ramaya ramaya ramaya. Mari berdoa bersama-sama, mari naikkan doamu. Apa yang jadi kebiasaan burukmu, sampaikan di hadapan Tuhan. Apa yang jadi dosa dan keterikatan, kecanduan atau setiap kebiasaan yang terlihat sepele, hari ini datang sama Tuhan, ucapkan, doakan, confess firman Tuhan. Dan sadari bahwa engkau adalah anak Allah. Syakarabata karabaya rabaya rabaya rabakara rabaya syakarabaya rabaya kiara rabaya syakarabaya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. seluruh isi Hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggalkanlah bidangnya genggaman kasih-Mu. Hari ini saya mau berdoa untuk kalian. Mungkin ada kebiasaan buruk yang banyak orang tidak tahu. Orang terdekatmu bahkan tidak tahu apa yang kau rasakan, apa yang ada dalam hatimu. Kebiasaan buruk apa yang kau lakukan yang tidak kelihatan oleh banyak orang. Bahkan orang yang serumah dengan Anda. Tapi hari ini adalah waktunya. Datang sama Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan dan izinkan Dia mengubah hidupmu. Saya percaya bahwa ketika engkau memutuskan untuk melepas, memutuskan rantai kecanduan, keterikatan, kebiasaan burukmu hari ini, saya percaya bahwa janji Tuhan akan segera digenapi dalam hidupmu. Dimanapun kalian berada hari ini, taruh tanganmu di hatimu dan doa di hadapan Tuhan. Syakarabata karalarabaya rabaya ramakararaba karabaya sikaralarabaya. Syakarabaya ramata karalarabaya rabaya rabaya rabaya. Syakaralarabata karalarabaya rabaya rabaya. Tuhan, aku berdoa hari ini untuk setiap mereka yang mengakuinya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memampukan, Engkau yang membersihkan, Engkau memulihkan kembali hari ini hidup mereka yang sudah hancur berantakan. Tuhan, aku berdoa hari ini Engkau mengumpulkan dan Engkau Tuhan yang membentuk kembali, memulihkan kembali tanah liat ini, hidup ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan aku bernubuat hari ini bahwa Engkau akan menerima sesuatu yang Kau sudah doakan lama dan tidak kunjung datang hari ini. Kau akan mendapatkannya, Kau akan menerima dari Tuhan. Hal yang Kau tidak sangka-sangka itu akan datang pada waktunya, segera. Hari ini datang pada Tuhan, akui di hadapan Tuhan dan ambil tindakan nyata untuk mengubah kebiasaanmu yang baru bersama dengan Tuhan sebagai ciptaan baru. Syakarabata karabaya rabakarala rabaya rabaya rabakarabaya rabaya. Syakarabaya rabata karala rabaya rabaya rabakarala rabaya rabaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Mengubahkan kehidupan kami. Ajar kami untuk kami mengandalkan Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mau untuk kami hidup kudus. Engkau mau untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bahwa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap army of God dimanapun mereka berada. Setiap orang yang melihat tayangan ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa Engkau memampukan mereka untuk melangkah keluar dari kebiasaan buruk. Dan mereka boleh masuk dalam dimensi yang baru. Yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami lihat. Yang tidak pernah timbul dari hati. Tapi Tuhan menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus biar janji Allah digenapi atas kehidupan orang-orang percaya ini ya Tuhan. Biar janji Tuhan atas mereka dan keluarga mereka itu boleh turun. Dan Kau jawab, Kau berikan sesegera mungkin sesuai dengan waktu Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Allah. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Bapa yang mengasihi, yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Dia memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Kasih dari Yesus Kristus, Putra Allah, memberikan keselamatan. Dengan darahnya memulihkan setiap hati, memberikan hidup yang baru. Terimalah juga berkat dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai di setiap musim dalam kehidupanmu. Selalu menyertai di setiap masa kelam, masa sulit, dan setiap musim. Dia selalu menyertai dan memberikan kekuatan dan membuatmu menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.